Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Untuk mengantisipasi bencana banjir, pemerintah Provinsi Bali menggelar apel personel kesiapsiagaan bencana di lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar. Polisi meringkus seorang warga negara Amerika Serikat karena menggunakan narkotika jenis THC atau ganja. Menikmati melon segar di wisata agro di Sasolat, Karangasem. Operasi Zebra Agung 2025 di Jembrana menunjukkan hasil positif. Meski kecelakaan sedikit meningkat, jumlah korban meninggal justru menurun tajam. Sepanjang operasi Zebra Agung dari tanggal 17 hingga 30 November, terjadi 18 kasus kecelakaan atau naik 1 kasus dibanding tahun lalu. Namun korban meninggal menurun 66% atau 3 korban menjadi 1 korban. Sementara korban luka berat nihil. Sebaliknya, korban luka ringan naik menjadi 26 kasus dan kerugian material juga turun menjadi 38 juta rupiah. Jika dibandingkan 2 minggu sebelum operasi, angka ini lebih baik. Terkait dengan akhir operasi ini, di mana untuk kejadian laka lantas, kita bandingkan dari tahun 2024 dengan tahun 2025 pelaksanaan operasi Zebra, di mana di tahun 2024 itu terjadi sebanyak 17 laka lantas, dan di tahun 2025 itu 19 kasus laka lantas, di mana untuk korban meninggal dunia itu sendiri di tahun 2024 itu sebanyak 3 korban meninggal dunia, dan di tahun 2025 itu tercatat 1 kasus meninggal dunia, sehingga terjadi penurunan sekitar 66%, demikian. Untuk penegakan hukum selama operasi Zebra, polisi menindak ratusan pengendara dan sebagian besar diberi teguran. Sementara tilang manual dan ETLE nihil. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Sejumlah pedagang di pasar tematik Ubud Gianyar mengeluh karena sepi pengunjung sejak mereka direlokasi ke Gedung Barat. Tidak seperti di Gedung Timur, di sini mereka sulit meraup untung karena jumlah pengunjung tidak banyak. Salah satu pedagang Desak Putu Puryati mengaku, selain sepi, ia dan pedagang lainnya juga harus berdesak-desakan karena di lokasi ini sudah ada pedagang yang berjualan sebelumnya. Pengelola pasar di Gedung Barat terpaksa memberlakukan sistem bergilir. Masing-masing pedagang hanya diizinkan berjualan sekali dalam 2 hari. Pedagang akhirnya harus mengangkut barang dagangannya setiap akan mulai maupun menutup usaha. Akhir tahun ini kunjungan wisatawan agak sepi, lagian tempatnya masih begini. Di sini dapat jualan 1 hari, besok libur. Jadi 2 hari baru boleh jualan lagi. Nggak kayak tahun-tahun dulu. Dapat jualan 1, 2, 1 hari. Kadang-kadang 2 biji tas ini laku 2, kadang-kadang ini laku 1, 2, 1 hari. Jadi sekarang belum dapat garus nih, udah jam berapa ini? Bukanya dari jam 9 pagi. Besok libur lagi. Ya mudah-mudahan cepat selesai, kita bisa pindah ke tempat yang semestinya, tidak gotong-gotong, ada hujan lagi, kadang-kadang ini bocor juga di sini. Cokorda Gede Putra Sukawati, tokoh masyarakat Ubud berharap pengelola pasar tidak lagi menambah pedagang baru karena lokasi sudah sumpek dan minim fasilitas sehingga bisa mempengaruhi citra pariwisata Ubud. Volume dagang misalnya, kalau ukur supply demand-nya kalau memang itu di segitu kita punya ya segitu aja, jangan ditampung terus-terusan. Emang sih permintaan tinggi, tapi tempat nggak ada gimana ini ya. Terpaksa terus fasilitas umum kita korbankan. Dan fasilitas umum itu adalah kait dengan fasilitas umum khususnya jalan raya yang pariwisata yang datang ke Ubud
macet lain sebagainya, kesan macet. Pariwisata yang membawa dana apa lain sebagainya akan mendapatkan kesan yang tidak bagus. Saat ini ada sekitar 300-an pedagang di gedung timur pasar tematik Ubud. Sejak September lalu mereka direlokasi ke gedung barat. Relokasi dilakukan seiring dengan renovasi dan penataan pasar yang ditarget selesai 3 bulan berikutnya. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Tebe modern merupakan salah satu inovasi untuk mempermudah pengolahan sampah berbasis sumber, sehingga bisa mengurangi timbunan sampah sebelum dibawa ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Bangli sudah menerapkan sistem tebe modern di lingkungan pemerintahan, sekolah, hingga desa dan kelurahan. Terbukti hingga kini volume sampah yang akan diangkut ke TPA semakin berkurang. Sejauh ini penerapan tebe modern berjalan baik dan berhasil mengurangi penumpukan sampah secara bertahap. Awal penerapan, sampah yang berkurang 670 kg per hari, kini sudah meningkat hingga 30 meter kubik per hari. 30 meter kubik itu meminimalkan untuk sampah kota bisa diminimalkan pengangkutannya dengan adanya ketersediaan tebu modern ini. Sangat signifikan sekali pengaruhnya terkait dengan pemanfaatan tebu modern ini untuk mengurangi daripada sampah yang harus dibawa ke TPA. Kalau melihat dari hasil, Bangli masih menghadapi masalah sampah. Di beberapa lokasi masih banyak tumpukan sampah di jalan yang mengganggu pemandangan dan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bangli berusaha mencari solusi, salah satunya melalui tebe modern. Namun sistem ini juga membutuhkan kesadaran masyarakat agar bisa berjalan dengan baik. bagus. Ya, Tim Liputan melaporkan dari Bangli. karena napi tulang, telur.